Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Onomi, Reimai. Puji Tuhan kita boleh ada di hari Minggu, di hari ini Minggu Sengsara yang ketiga. Untuk mengenang peristiwa kesengsaraan Yesus Kristus sampai ada di Bukit Golgota dalam kematiannya menggantikan kita manusia berdosa yang seharusnya ada tergantung di sana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita kembali melihat bagian pembacaan Alkitab kita tadi dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Sinode memberikan satu tema untuk kita renungkan, manusia dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari tema ini saja sebenarnya sudah mau menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kita ini manusia tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu di luar Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima bahwa ternyata sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, luar biasanya kita sebagai manusia, sudah terbukti bahwa kita tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus Kristus. Karena ternyata peristiwa-peristiwa di dalam dunia pun ini kita tidak bisa kendalikan dan tidak bisa atur. Sekalipun kita sudah berencana, tapi yang terjadi lebih sering di luar yang kita rencanakan. Karena kita tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan, untuk menata dan mengatur. Sebab segala sesuatu ada yang mengatur, yaitu Sang Pemilik dunia ini dan Sang Pemilik hidup kita. Yaitu Allah di dalam Kristus Yesus yang kita kenal itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, manusia dibenarkan. Berarti dari sini kita melihat bahwa sebenarnya manusia itu kenapa perlu dibenarkan? Mengapa manusia itu harus dibenarkan? Dari bagian pembacaan ini 11 ayat ada 4 hal yang saya bagikan kepada persekutuan kita di saat ini. Mengapa manusia itu perlu dibenarkan? Yang pertama bahwa manusia itu lemah. Lemah ini bukan hanya menunjuk kepada fisik yang lemah, tetapi menunjuk kepada kehidupan moral manusia itu yang lemah. Makanya sering melanggar norma, aturan, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Manusia tidak memiliki kemampuan diri, tidak memiliki kemampuan diri sendiri di luar Yesus Kristus untuk bisa menolak dan mengatakan tidak kepada dosa, tidak kepada godaan. Jikalau pakai kemampuan kita atau kekuatan kita sebagai manusia, karena pada dasarnya manusia ini lemah. Manusia benar-benar lemah dan tidak sanggup melepaskan diri ataupun menyelamatkan dirinya dari kejatuhan, dari godaan, bahkan dari kebinasaan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri. Sejak peristiwa Taman Eden, manusia jatuh di dalam dosa. Sekali lagi manusia tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan yang terputus itu. Pada masa umat Israel ada 10 hukum Tuhan yang diberikan. Tujuannya apa? Supaya menyambung hubungan yang putus. Tetapi pada kenyataannya apakah semua umat Tuhan melakukan 10 perintah itu? Pada kenyataannya tidak semua. Toh kadang perintah yang keberapa itu? 4. Perintah yang keempat apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak semua kita toh dalam 1 tahun 52 kali hari Minggu itu ada 52 kali ke gereja. Mungkin 1-2 orang saja. Mungkin saja majelis, mungkin saja pendeta yang full tiap hari Minggu itu ada di gereja. Karena ada masa di mana kita terhalang untuk datang ke gereja atau ada halangan yang membuat kita tidak bisa datang ke gereja. Apakah kita ada melakukan perintah keempat dengan sepenuhnya? Jadi ternyata hukum Tuhan pun yang diberi 10 itu yang tujuannya supaya hubungan ini pulih, tapi ternyata juga tidak bisa. Makanya hubungan ini harus dihubungkan dengan
salib Yesus Kristus. Menunjukkan bahwa kita manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu dengan Allah ketika manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa. Sekali lagi ini Adam dan Hawa itu dong pilihan toh, diberi kebebasan. Tapi dong lebih memilih untuk buka interaksi aktif dengan ular, mulai tawar-menawar dan akhirnya dong pilih untuk mau jadi sama dengan Allah. Dan dong jatuh di dalam dosa, dong pilih itu, manusia pilih itu. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki lagi hubungan. Buktinya waktu dong jatuh dong apa? Dong sembunyi. Maka Tuhan yang tanya, di mana kau manusia itu? Ada di mana? Kita ada di sini, kita malu. Kenapa jadi malu? Karena kita telanjang, siapa yang kasih tahu? Berarti ketahuan toh kamu ada langgar firman Tuhan. Jadi kita manusia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah itu. Dan inisiatif itu datang dari Allah. Tadi diberita keampunan Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah yang besar itulah yang memperbaiki hubungan manusia yang rusak ini dengan Allah. Sekali lagi kita lemah, manusia ini lemah, maka manusia harus dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa manusia harus dibenarkan? Karena manusia disebut manusia durhaka. Apa itu durhaka? Melawan Allah. Melawan Allah, sudah sederhananya begitu. Manusia itu dia durhaka, dia melawan Allah. Terjemahkan sendiri bagaimana bentuk perlawanan kita kepada Allah. Kadang Allah bilang, jangan marah-marah, kita ngelawan, kita marah-marah. Jangan benci, jangan iri hati, kita ngelawan, kita benci dan iri hati. Jangan mencuri, kita ngelawan, kita mencuri. Dan lain sebagainya. Ada hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman yang disampaikan, tapi kita melawan Allah. Dan itu disebut manusia durhaka. Kita saja ada dengar kalau bilang, aduh dong sebut kita durhaka saja hati ini sakit sekali. Tidak bisa terima, tetapi kelakuan menunjukkan kalau memang kita durhaka dengan Allah. Kita suka melawan Allah. Jadi kenapa manusia harus dibenarkan? Karena kita ini manusia durhaka, manusia yang tukang melawan Allah. Yang ketiga, kenapa manusia harus dibenarkan? Karena manusia berdosa. Satu kata yang menunjukkan kepada dosa ini, satu bahasa Yunani, kata Yunani itu hamartia. Hamartia ini artinya tidak tepat sasaran, tidak sampai di sasaran. Jadi ketika tujuan Allah supaya manusia sampai kepada Yesus Kristus sebagai tujuan yang seharusnya dicapai atau kepada kebenaran itu, tetapi manusia ini tidak kepada sasaran itu. Dia melenceng ke sana kemari. Tidak tepat di sasaran yang dimaksud. Tidak tepat kepada kebenaran itu, tidak tepat kepada Yesus Kristus yang seharusnya menjadi tujuan. Manusia melenceng ke sana kemari, maka itu disebut dosa. Tidak tepat dengan kebenaran, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak tepat sasaran kepada kebenaran. Manusia berdosa. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah Yesus Kristus dan kebenarannya. Tetapi manusia tidak sampai, tidak tepat di sasaran itu. Melainkan mereka belok kiri kanan, ke sana kemari, dan tidak mencapai kepada tujuan yang seharusnya. Maka manusia harus dibenarkan. Supaya dia punya tujuan, supaya dia punya sasaran itu tepat kepada kebenaran itu, kepada Yesus Kristus itu. Maka manusia harus dibenarkan. Yang keempat, manusia harus dibenarkan sebab manusia adalah seteru Allah. Seteru atau musuh Allah. Ini adalah satu situasi yang sangat mengerikan. Ketika manusia yang adalah ciptaan ini menjadi musuh dari pencipta. Bapak Ibu, pencipta ini kan dia punya hak penuh toh terhadap dia punya ciptaan. Kalau kitong juga adon kue misalnya, suka-suka kitong toh, biar orang lain mau bilang tolong bikin donat. Kalau kitong mau bikin roti dari adonan ini terserah kitong yang adon mau. Terserah saya yang mau bikin begitu. Jadi kita bisa kembalikan, kitong ini ciptaan, Allah itu pencipta dan betapa mengerikan sang ciptaan ini mau bermusuhan dengan penciptanya. Seteru Allah, ketika kita manusia jatuh di dalam dosa, kita menjadi seteru Allah, kita menjadi musuh Allah. Dan musuh Allah inilah yang dibenarkan oleh
Allah sendiri di dalam Yesus. Supaya menjadi anaknya, menjadi sahabatnya, menjadi orang yang dikasihinya. Maka harus ada pembenaran yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib. Itulah 4 hal kenapa manusia harus dibenarkan. Bagian yang kedua, kalau tadi bicara tentang manusia perlu dibenarkan, karena 4 hal tadi, bagian yang kedua adalah dibenarkan karena iman atau karena percaya kepada Yesus Kristus. Dalam iman ini ada sikap percaya dan sikap berserah kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kenapa pembenaran itu harus terjadi di dalam iman kepada Yesus Kristus? Sebab di dalam iman ini ada sikap percaya, ada sikap berserah penuh kepada anugerah Allah di dalam Kristus Yesus itu. Percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya juru selamat yang sanggup untuk menyelamatkan dan membenarkan kita manusia. Sekali lagi saya tekankan, hanya Dialah satu-satunya, bukan salah satu. Kalau salah satu berarti ada juru selamat dan penyelamat yang lain. Tetapi iman Kristen menerima bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, bukan salah satu. Berarti kalau ada yang tiba-tiba muncul, oh saya ini bisa menyelamatkan, saya ini utusan dari sorga yang bisa menyelamatkan, tidak Cuma Yesus Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan iman kepada Yesus Kristus itulah percaya kepada Dia bahwa hanya Dia satu-satunya juru selamat yang sanggup untuk menyelamatkan dan membenarkan manusia. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal kita, bukan karena bakti kita diselamatkan. Tidak. Tetapi perbuatan kita bisa baik, kita bisa mengamalkan bakti kita pun dalam kehidupan kita, itu lahir karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita menerima keselamatan dari Allah, bukan. Toh anugerah Allah itu, keselamatan itu adalah anugerah pemberian cuma-cuma begitu. Dari Allah kepada manusia yang tidak pantas seharusnya, tapi itu diberi, makanya disebut anugerah. Jadi kita diselamatkan, dan sebagai bukti dari bahwa kita sudah diselamatkan ini nyata dalam perbuatan kita yang baik, nyata dalam amal bakti kita. Bukan sebaliknya, kita berbuat baik, kita beramal dan berbakti, baru kita diselamatkan. Kita iman kepercayaan terima bahwa kita diselamatkan karena anugerah Allah, dan karena kita sudah diselamatkan ini, maka nyatakanlah dalam kehidupan kita melakukan perbuatan baik, berbakti, beramal dan lain sebagainya. Bukan untuk mendapat keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, makanya kita bisa melakukan itu. Sebab kalau kita mau berusaha melakukan itu supaya dapat segala sesuatu, itu berarti kita perbuatan baik adalah perbuatan yang mengharapkan balas jasa. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah, maka kita bisa melakukan hal baik itu. Manusia yang dibenarkan barulah dapat melakukan perbuatan baik. Sebab Yesaya 64 ayat 6 pun bilang bahwa kesalehan manusia yang belum dibenarkan itu sama seperti kain kotor. Jadi makanya manusia yang sudah dibenarkanlah yang bisa menyatakan perbuatan baik itu tanpa harap balas. Sebab kita sudah dibenarkan. Tadi menyangkut percaya bahwa hanya Dia satu-satunya juru selamat. Tadi iman itu ada percaya dan ada berserah. Bagian yang kedua dari dibenarkan karena iman ini adalah berserah kepada anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa manusia menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh pelayanan, seluruh beban, pergumulan, kesedihan, kesakitan, dan semua yang menjadi pergumulan kita diserahkan kepada Dia, Allah kita yang penuh kuasa itu. Jadi dalam iman kepada Yesus Kristus,
Ada unsur percaya di dalamnya, dan yang kedua berserah. Berserah kepada Dia. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan rasa duka kita, rasa sedih kita, kecewa kita, kesakitan kita, pergumulan kita dan semuanya. Berserah kepada Dia. Sebab hanya Dialah Allah yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menolong kita manusia ini. Yang sanggup untuk menjawab setiap pergumulan kita. Roma 8 ayat 32 ada bilang di situ, mana mungkin Dia saja yang sudah beri Dia anak tunggal untuk kita manusia, mana mungkin hal-hal yang lain Dia tidak akan menjawab itu. Tidak tanggung-tanggung saja anak tunggalnya Dia berikan, Dia serahkan anak yang Dia sayangi itu, yang anak tunggal itu mati ganti kita. Bagaimana mungkin hal-hal yang lain yang jadi kita pergumulan, Dia tidak akan menjawab itu. Maka kita cuma diminta dalam iman ini kita percaya dan kita berserah kepada Yesus Kristus yang berkuasa itu. Artinya ketika kita berserah kepada Dia, tidak usah lagi pakai unsur-unsur yang lain. Ketika kita sakit dan kita mau berdoa dan berobat ke dokter, tidak usah lagi pakai obatan dan lain sebagainya. Tidak usah. Dia satu-satunya yang berkuasa. Jadi kita berserah sungguh kepada Dia. Karena iman kepada Yesus Kristus membuat manusia dibenarkan. Bukan karena usaha kita manusia, tetapi karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Bagian yang ketiga atau yang terakhir adalah hasil dibenarkan. Manusia perlu dibenarkan karena 4 hal. Kemudian manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan dari bagian ini juga kita melihat apa hasil setelah dibenarkan. Yang pertama ada 4 hal. Ada 5 yang mau disampaikan hasil dari ketika manusia itu dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama itu hidup berdamai dengan Allah. Artinya bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi permusuhan dan tidak ada lagi yang menjadi penghalang ketika kita mau berjumpa dan bertemu dengan Tuhan kita. Tidak ada yang menghalangi dan menghambat hubungan kita. Hubungan yang tercipta antara kita dengan Allah Bapa di sorga adalah hubungan yang penuh damai sejahtera. Dan ini bisa dimungkinkan melalui peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, hasilnya adalah kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Manusia telah masuk ke dalam suatu tempat yang sangat terhormat. Tempat ini semestinya bukan milik kita, tapi karena sudah dibenarkan, maka ini menjadi milik kita. Kita bisa memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Allah itu. Sekali lagi, kasih karunia Allah itu diberikan kepada orang yang tidak pantas. Orang yang berdosa, termasuk manusia yang berdosa ini. Sebenarnya dari pantas tidaknya manusia tidak pantas menerima itu. Tetapi sekali lagi karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita manusia berdosa. Dan kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia Allah itu. Allah membenarkan manusia, Allah menyatakan bahwa manusia tak bersalah. Karena kesalahan manusia itu sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Jadi kitong Allah nyatakan tidak bersalah bukan karena memang kitong tidak bersalah. Tidak. Karena kitong kesalahan Allah sudah tanggungkan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Dia yang tanggung semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita Dia tanggung di atas kayu salib. Dan hal itulah yang membawa manusia dekat dengan Allah. Manusia menjadi sahabatnya, menjadi anak-anak milik kepunyaan Allah sendiri. Yang ketiga, hasil dari dibenarkan adalah manusia bisa berdiri dan bermegah dalam pengharapan bahkan penderitaan. Ini yang luar biasa. Filipi 1 ayat 29 ada catat di sana Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia katakan bahwa kita bukan hanya dikaruniai untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita. Jadi bagian penderitaan itu menjadi bagian kasih karunia Allah yang Allah berikan juga bagi kita. Jangan kita cuma bilang bahwa kita percaya Yesus, tapi kita tidak mau menderita karena Dia. Karena itu satu paket. Di sini juga dalam
surat Paulus kepada jemaat di Roma dibilang bahwa manusia berdiri dan bermegah dalam pengharapan bahkan dalam penderitaan. Memang suatu pengajaran Kristiani ini, iman Kristen ini memang kadang tidak bisa diterima dengan kitompu akal manusia yang banyak hitung-hitung untung rugi ini. Jadi bagaimana bisa menderita baru dibilang kata itu kasih karunia. Bagaimana penderitaan baru dibilang itu hasil pembenaran. Tapi kepada kita bukan saja dikaruniai untuk percaya kepada Yesus, tetapi dikaruniai juga untuk menderita untuk Yesus Kristus. Hal inilah yang sering diabaikan oleh umat Tuhan. Karena umat Tuhan cuma mau menerima yang enak-enak saja. Yang menyangkut hal-hal yang makmur-makmur saja. Apalagi yang firman Tuhan yang kita dengar tuh cuma berkat-berkat, saya tuh paling senang. Tapi kalau semua bicara tentang penderitaan tidak bisa terima. Padahal kita juru selamat juga ada melewati jalan itu. Baru kita pengikut mau enak-enak saja. Yesus Kristus saja anak Allah yang ada turun ke dalam dunia, dia melewati semua proses itu. Baru kita mau enak-enak saja, kita mau terima enak-enak saja jadi pengikut Yesus. Makanya waktu Yesus mengajak para murid untuk ikut dia, disuruh apa? Sangkal diri dan pikul salib, baru bisa ikut Tuhan. Kalau cuma mau enak-enak saja, ketika tersinggung dalam perjalanan mengikut Tuhan, mundur, balik kanan, balik kembali ke garis start, atau belok ke kiri, belok ke kanan. Tidak mau terus jalan bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena cuma mau terima yang enak-enak saja. Kalau bicara tentang saudara-saudara percaya kepada Yesus, saudara akan diberkati secara melimpah-limpah. Percaya hari ini besok dapat mobil. Orang senang begitu. Siapa juga yang tersenang mau percaya hari ini besok dapat mobil, besok dapat rumah yang lebih bagus atau lebih besar, dan percaya hari ini besok 50 juta masuk di rekening. Orang lebih senang janji-janji yang demikian. Tapi ketika bicara saudara mari ikut Yesus, saudara harus siap bayar harga, pikul salib, ada penderitaan. Tunggu dulu. Enak saya kita sekarang hidup senang baru kamu ajak kita ikut Tuhan Yesus baru yang begitu-begitu. Tunggu dulu. Karena manusia lebih memilih untuk yang enak-enak saja. Bagian ketiga ini sering diabaikan oleh orang percaya. Bahwa hasil dari pembenaran itu adalah ada kekuatan ketika kita ada dalam penderitaan. Dalam penderitaan karena Kristus ada kekuatan, ada pengharapan kekal. Sehingga kita bisa tetap berdiri dengan teguh dan kokoh. Iman kita tidak bergeser dan tidak tergoyahkan karena penderitaan itu. Sebab kita menerima bahwa penderitaan ini pun kita terima sebagai hasil ketika kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Bagian yang keempat, hasil dari pembenaran adalah diselamatkan dari murka Allah. Ini yang kita terpikir kita cuma memikir sekarang saja, tapi menderita. Kita terpikir bahwa ketika kita dibenarkan bahwa kita juga diselamatkan dari murka Allah. Ingat seteru Allah itu harus dimurkai Allah. Tapi karena manusia dibenarkan, diangkat menjadi sahabatnya, menjadi anak-anak kepunyaannya, maka murka itu dilalukan. Manusia diselamatkan dari murka Allah. Bagian yang terakhir, yang kelima dari hasil ini adalah Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Makanya selagi masih hidup selalu ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Kecuali di dalam peti, di dalam liang kubur, tidak ada kesempatan dia mau kembali dan bertobat. Selagi masih hidup, masih diberi kesempatan. Ada kesempatan untuk manusia kembali. Berbalik, ikut Tuhan lagi, bertobat dari jalan hidup yang lama. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita sebagai manusia dengan kasih yang kekal. Dan Allah mengasihi kita manusia tanpa melihat siapa kita.
Sebab Allah sudah membenarkan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Minggu ini minggu sengsara yang ketiga kita peringati. Mari kita kenang kembali bahwa kita ini manusia sudah dibenarkan. Lewat kesengsaraan, lewat peristiwa puncak yaitu kematian Yesus Kristus yang menanggung segala sesuatu yang kita perbuat. Menanggung kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Yesuslah yang menderita menanggung itu semua. Mari kita bersyukur atas kasih karunia ini. Dengan hidup sungguh di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Melayani dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan rajin. Hidup sebagai pengikut Kristus yang setia, dengar-dengaran dan yang rajin. Dan kita boleh menikmati kekuatan daripada Tuhan. Sebagai pelayan, sebagai pengikut Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.